Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lagi ada dua stok. Ini Captiva diesel, yang satunya FL facelift. Ini yang satunya NFL AWD 2009. Kita cek yang NFL. Ini ada NFL AWD 2009. Oke, kita start. Tunggu mati dulu. Langsung start, menandakan kalau kompresinya masih bagus, jadi tidak ngobos. Dia langsung start di pagi hari, langsung nyala. Jadi salah satu indikator untuk pengecekan ngobos atau tidak, ini kita jam 5.57 adalah start di pagi hari. Jika start pagi harinya lancar, maka dapat dipastikan dia tidak ngobos. Tetapi jika tidak lancar, ada sedikit panjang atau harus 2 kali, atau bahkan mungkin harus ada yang harus 3 kali ya. Saya pernah dapat, kayaknya pernah dulu yang 3 kali. Belum tentu juga ngobos, karena itu bisa jadi karena busi pemanas atau injektor, atau mungkin aki, bisa jadi juga dinamo starter. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, pendapat pribadi, kalau untuk tes Captiva ini, ya pertama harus tes dari tenaganya ya, dites di jalan, di tol, atau ya paling benar dites di tol ya. Jadi kita bisa ngerasain tenaganya. Itu akan sangat kerasa kok, antara tenaganya ngobos atau loss power, atau kadang-kadang juga turbonya rusak. Kalau turbonya rusak, dia tenaganya loyo banget, memang nggak ada tenaga sama sekali. Tetapi kalau ngobos, biasanya dia tenaganya masih sedikit ada, tapi nggak kayak akselerasinya nggak bisa langsung gus gitu, nggak bisa langsung cepet gitu. Jadi bisa dirasakan itu untuk mengecek mesinnya masih bagus atau enggak gitu. Nanti kita akan tes ya, akan tes di tol atau di jalanan komplek nanti untuk mobil ini, untuk tes tenaganya, dan juga nanti kita lihat juga temperaturnya. Nah, di sini pagi hari temperaturnya solar masih dingin, masih di di titik paling bawah. Oke, kita lanjut lagi nanti dengan info-info yang lain, cara cek bodi, kemudian cara cek juga interior gitu. Oke ya. Standing in the wake of devastation, when you were waiting on the edge of the unknown, and with the cataclysm raining down, inside's crying, save me now. You were there, impossibly frustration.
langsung kita inspect detail body. Ini body mulus semuanya, overall mulus, hanya ada lecet-lecet dikit. Emblem juga masih lengkap semua, VCDI di sini. Nah, di sini spion juga masih mulus. Di sini bedanya AWD dengan yang FWD antara lain handle asli chrome. Kemudian di sini juga talang air hujan asli chrome. Kemudian di sini roof racknya warnanya silver. Untuk yang FWD warnanya hitam. List ini fender ini senada dengan body untuk yang AWD. Untuk yang FWD dia warnanya warna plastik. Oke, ban depan Bridgestone 2018 masih lumayan tebal. Ban belakang GT Radial Savero kayaknya udah harus diganti. Oke, di sini bumper masih rapet, lampu depan masih kinclong. Nah, untuk AWD juga di sini lambang untuk Chevroletnya warna silver. Kalau untuk yang FWD biasanya warna gold. Masih mulus semua. Sebelah kanan kita cek bumpernya juga masih rapet, ban masih lumayan tebal Bridgestone, emblem masih komplit. Di sini kaca masih asli dan nggak ada lem-leman di kaca. Biasanya kalau di lem ada bekas lem atau sealer, biasanya ada yang bocor. Ini masih asli semua. Kaca spion kanan ada yang retak tapi tidak sampai pecah, ada yang retak dikit ini. Oke, untuk AWD saya ulangi lagi. Oh ya, untuk AWD velg juga palang 8 seperti itu ya. Untuk FWD kan velgnya palang 5, untuk AWD velgnya sudah palang 8, sama-sama rim 17. Untuk di bagian belakang, nah ini paling cuman penyok dikit nih, seperti ini, nggak terlalu kelihatan. Oh ya, lampunya ada yang merah, ada yang putih. Saya nggak tahu mana yang asli. Saya sering kadang dapat yang merah, kadang dapat yang putih. Kemudian ada tulisan AWD di sini di belakang. Chevrolet juga ada logo Chevrolet masih komplit. Di sini Captiva LT juga masih komplit. Belakang masih ori. Oke, overall body sangat mulus ya, dan aman dari tabrak, bebas tabrak. Lanjut kita cek bagian tulangan depan dan juga nanti kita cek tulang mesin. Untuk tulangan masih oke semua, nih lipetannya masih oke. Ini di sini juga masih oke semua nih, titik-titiknya titik las ya, namanya titik las. Titik lasnya masih oke. Nah, seperti ini, titik-titik seperti ini nih, masih ada semua. Di sini ada tulisan GM juga. Ini masih lurus, tidak ada bekas tabrak ya. Jadi mobil yang kami jual tidak ada bekas tabrak maupun banjir. Di sini nih, titik lasnya masih asli semua, masih asli pabrikan. Cara ngeceknya adalah seperti ini. Cuman memang perlu jam terbang ya untuk tahu bahwa ini asli atau enggak. Nih seperti ini nih, titiknya masih asli, belum ada bekas las. Dan di sini juga lipetannya masih lipetan aslinya, bukan bikinan. Oke, ruang mesin rapi dan kering. Di sini tidak ada jumper-jumperan kabel, masih oke semua. IC ECU juga masih asli nih, kayak belum pernah dibongkar. Tidak ada jumperan cover. Dan bagian ini ya buat bos pumpnya juga kering. Biasanya kalau bos pumpnya ada masalah, di situ sudah basah solar. Ini kering. Ini power steering, kemudian akinya kayaknya perlu diganti, sudah agak low battery. Nah, di sini bagian radiator kemarin juga udah kita kuras dan kita ganti radiator, jadi udah bening.
Airnya tidak berkurang, radiatornya masih bening. Kemudian kita cek bagian fuse box. Nah, fuse boxnya juga masih ori, tidak ada bekas terbakar maupun jumper-jumperan. Sini fuse boxnya masih ori. Mesin kering. Jadi kita lihat bagian bawah. Menurut informasi pemilik sebelumnya juga sudah dilakukan overhaul matic. Nah, di situ kelihatan seperti masih bersih ya maticnya, jadi kering. Yang sebelah cutter oli juga masih kering, kanan kiri kering semua. Di situ masih bersih. Jadi menurut informasi pemilik sebelumnya baru saja dilakukan overhaul matic. Kita lanjut cek bagian pilar. Di sini pilar-pilarnya titiknya juga masih ori semua, ori pabrik. Nah, cara cek pilar, karet dibuka, kemudian kita lihat titik-titiknya. Di sini masih ori, bukan bikinan ataupun bekas las atau cat. Kemudian di pintu dia juga masih ori semua, list pintunya, lipetannya masih ori semua. Di sini kita cek di bagian bawah, lipetannya masih ori semua, tidak ada bekas tabrak. Di sini juga ada titik ini nih yang menandakan masih ori dari pabrik. Dan di sini juga ada lampu ya untuk Captiva, untuk pengaman pada saat buka pintu. Di sini ada lampu. Oke, lanjut cek bagian belakang. Oh iya, di sini juga ada tombol untuk membuka kaca bagian belakang dan juga bisa dibuka dari remote. Kaca bagian belakang bisa dibuka. Nah, di sini masih ori semua, belum ada bekas cat. Masih ori semua. Bisa dibuka kaca belakang ini dengan remote maupun dari tombol depan. Untuk FL2 kaca belakang ini malah justru nggak bisa dibuka. Oke, kita cek lanjut tulangan bagian belakang. Ini titiknya masih ori semua, tidak ada bekas tabrak. Sampai atas juga masih ori, masih ori semua titik-titiknya dan lipetannya ya, asli pabrik. Memang perlu kecermatan untuk cek ini dan juga jam terbang ya untuk melakukan pengecekan ini untuk tahu ori atau enggak. Di sini lipetannya masih ori, bukan bikinan dari bengkel cat tapi bikinan asli pabrik. Oke, sekalian kita cek juga untuk bagian bagasi, dia bisa dilipat, row ketiganya bisa dilipat seperti ini. Kemudian di sini juga ada laci. Kemudian di sini ada tempat konsol penyimpanan, itu ada dongkrak dan stang dongkrak. Kemudian ada tempat penyimpanan lagi di sini. Penyimpanan. Bangku tengah juga bisa dilipat, jadi bisa lurus kalau misalkan mau pasang kasur pada saat berpergian jauh traveling, bisa dipasang kasur untuk anak-anak. Oke, kita cek bagian dalam. Remote-nya bentuknya seperti ini. Seperti biasa kita cek bagian bawah. Di sini kita cek. Nah, di situ ada karat, mungkin karena lembab, tapi bukan karat yang tebal ataupun karat karena bekas banjir ya. Beda antara karat yang tebal dan karat yang tipis seperti itu. Kemungkinan ini terjadi karena cuman karena lembab aja. Di bagian kolong-kolong juga masih sangat bersih, jadi tidak ada bekas banjir, masih aman. Karpet sudah ditambahin karpet dasar. Di sini sudah ada tambahan karpet dasarnya. Oke, langsung kita hidupkan. Di sini indikator nyala semua pada saat belum di start, kemudian kita start. Nah, indikator mati semua, berarti normal, tidak ada error engine check ataupun error-error yang seperti kemarin. Oke, kita hidupin dulu AC-nya.
Nah, ini panel mid juga hidup, panel midnya masih hidup. Kemudian kita cek bagian setir. Bagian setir sudah agak terkelopek ya, agak terkelopek karena mungkin usianya. Ini bisa di-retrim ulang. Kilometer masih di 107. Kemudian kita cek di bagian atas ini. Atas ini ada lampu seperti biasa, dan kemudian ada tempat kacamata dan plafon masih bersih dan tidak ada yang turun. Plafon masih sangat bersih dan tidak ada yang turun. Kemudian di bagian tengah sini, oh ya, untuk AWD dia ada tutupnya seperti ini. Kalau untuk yang FBD dia nggak ada tutupnya. Untuk bagian konsol atas ini cuman bolong tapi nggak ada tutupnya. Kalau untuk AWD ada tutupnya. Kemudian mid displaynya seperti ini, menunjukkan sisa bensin. Kemudian rata-rata pemakaian liter per 100 km ya, sisa bensin. Kemudian ada navigasi. Ini untuk AC, indikator AC. Di sini ada laci lagi. Ada laci lagi di situ. Kemudian tipnya masih standar, ada jam. Nah, untuk WD ada feature untuk turunan, dia bisa ngerem sendiri. Kemudian traction control. Nah, di sini bisa dipencet, maka di situ akan ada indikator sedang aktif untuk traction control. Untuk turunan kita pencet. Nah, dia aktif untuk mode jalan menurun. Oke, di bawahnya ada tombol AC seperti biasa. Tombolnya sudah digital, AC mode auto off. Kemudian udara luar dalam standar ya. Kemudian tuas transmisi. Kemudian ada tempat air minum di sini. Nah, di sini tidak ada laci seperti FL karena handremnya masih manual. Jadi di sini untuk ruang handrem. Kemudian di sini ada konsol untuk penyimpanan juga. Penyimpanan juga dia bisa dimaju mundurin untuk handrest fungsinya. Untuk FWD nggak ada kulitnya seperti ini ya, dan nggak ada tutupnya, nggak bisa dibuka lagi. Kalau ini bisa dibuka lagi seperti ini. Atasnya ini juga buat penyimpanan rahasia. Kemudian bisa dibuka 2 kali untuk yang penyimpanan lebih besar. Seperti itu. Jok sudah diganti, tapi ini kayaknya bahannya lumayan bagus. Aslinya kulit, tapi ini kayak ya mirip kulit juga lah, mirip kulit juga di sini. Kemudian di situ ada laci, buku manualnya masih ada, tetapi buku servis tidak ada. Nah, kemudian ini nota servis yang kemarin saya di YouTube saya yang sebelumnya, sudah ganti radiator. Ya kemarin AC sempat tidak dingin. Ya, ternyata setelah ini ilmu baru lagi, itu adalah terjadi karena radiatornya yang sebelumnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi temperatur naik tapi nggak sampai overheat, naik sedikit. Kemudian menyebabkan ruang di kondensor kan dekat radiator, jadi ikut panas, maka AC menjadi kurang dingin. Nah, sekarang radiator sudah kita ganti dan AC dingin, temperatur sudah normal. Oke, di sebelah kanan seperti biasa nih untuk AWD sudah dari track, udah dari track. Kaca kanan kiri juga masih ori. Kemudian ada untuk mengatur electric mirror, pastinya ini sudah ada electric mirror, masih jalan semua. Kemudian untuk mengatur lampu, di sini untuk mengatur lampu ketinggian. Kemudian tempat penyimpanan kartu dan ada tempat kecil untuk koin. Di sini central lock, bagian ini standar central lock. Kemudian power window masih nyala semua. Cek ke empat-empatnya masih nyala semua, aman, power windownya aman. Kemudian di bagian, oh ya, ini tombol yang untuk membuka kaca belakang yang tadi. Ini tombolnya juga ada di sini, juga bisa dibuka dari remote. Di sun visor sudah ada kaca dan ada lampu seperti biasa, hidup semua. Yang sebelah kiri juga sudah ada kaca dan sudah ada lampu. Oke,
Itu saja kayaknya ya, sudah semua. Kita lanjut ke yang baris nomor 2. Kita cek ke baris kedua. Ini joknya masih bagus. Joknya, oh ya, untuk AWD, untuk variasi ini di keempat pintunya sudah chrome ya, khusus untuk AWD. Untuk FWD kayaknya warnanya biasa ya, kalau enggak, atau enggak ada ya, saya lupa juga. Ini baris keduanya sudah hardcase di sini dan ada jaring. Dan di sini masih ada konsol untuk penyimpanan. Untuk penyimpanan, kemudian ada tempat minum dan juga ada charger. Di sini tempat minum dan penyimpanan di FL dihilangkan, jadi tidak ada lagi tempat minum dan tempat penyimpanan itu di FL. Di NFL malah masih ada. Oke, langsung saja kita lanjut test drive ya. Kita akan tes untuk oli. Jadi di sini kilometernya 107.393. Kemudian kita akan coba jalan nanti. Ini kita cek tinggi olinya dulu. Ada di setengah kurang ya. Ada di maksimum, kurang dikit ketinggian olinya. Nanti kita akan coba jalan berapa kilometer, kemudian kita cek olinya lagi. Kita test drive Captiva 2009 AWD di jalanan komplek. Ini kaki-kakinya masih enak, jadi substeer, rear juga nggak ada bunyi. Biasanya untuk mobil besar, SUV dan ban besar kalah di rear dan substeer. Biasanya bunyi kalau di belok-belokin tuh bunyi duduk-duduk gitu. Yang ini masih enak. Jadi lewat jalan jelek dan juga lewat polisi tidur masih sangat nyaman. Oke, untuk tenaga nanti kita tes di jalan tol. Sebentar lagi kita akan masuk ke tol Nagrag. Kita akan menuju ke Cibinong. Kita mau cek unit juga di Cibinong. Sekalian tes Captiva ini di tol. Kemarin sudah kita tes sebenarnya di tol, cuman belum di videokan. Sekarang akan kita videokan. Kita udah masuk ke tol Nagrag. Ini kita akan menuju ke Cibinong. Kita coba tenaganya. Di sini masih enak banget. Tarikannya langsung ya, di sini kecepatannya udah langsung menuju ke 120 dan ini tanjakan juga enak banget tenaganya. Kita di kecepatan 120. Jadi sensasi yang dirasakan saat mengendarai mobil diesel itu adalah suaranya. Yang kedua juga akselerasinya ya, yang nggak ada dapat di bensin. Jadi hentakan yang waktu di awal itu dia memang powernya sangat terasa banget.
olinya berkurang. Oke, jadi saya ulangin lagi untuk ciri-ciri untuk mobil yang masih bagus alias tidak ngobos itu adalah diantaranya yang pertama dia tenaganya masih oke, yang kedua oli tidak berkurang, artinya oli tidak kebakar dan tidak ada asap putih di knalpot ya pada saat steady maupun pada saat berkendara ini oli tidak kebakar. Nah, oli itu juga kebakar jika ada asap hitam di dipstick. Yang ketiga, asap hitam di dipstick yang sangat tebal seperti orang nge-vape. Nah, itu juga pertanda ngobos. Yang keempat adalah start pagi. Sorry tadi kelupaan. Nah, jadi di AWD itu ada modul untuk cruise control. Kita coba aktifkannya, tinggal pencet tombol on di sini, kemudian set course. Nah, dia akan tanpa ngegas, dia akan muncul tanda hijau di situ. Tadi saya rem jadinya mati lagi cinta. Nah, kita lihat. Jadi tanpa digas dia ada push jalan sendiri, feature cruise control. Nah, jika direm dia maka cruise controlnya langsung balik lagi seperti semula. Oh ya, kita juga akan coba cek stick olinya. Tadi udah perjalanan sekitar 80 kilo ya ke Cibinong. Ada asap tapi sangat tipis, jadi tidak ngobos ya. Tanda tidak ngobos, itu cuma uap oli, sangat tipis sekali asapnya. Ini kita test drive Captiva 2009 AWD sampai ke Citra Indah City, Jonggol. Kita cek oli setelah kemarin kita test drive 200 km. Oke, ternyata masih sama seperti kemarin, yaitu di setengah kurang sedikit. Jadi alhamdulillah mobil ini olinya tidak berkurang atau terbakar. Kita cek kilometernya sekarang. Sudah di 596. Jadi kemarin kita di 107 393 ya, jadi sekitar 203 km kita sudah jalan dan olinya alhamdulillah tidak berkurang. Oke, kita sudah pakai lagi untuk jalan lagi. Jadi sekarang kilometernya 107.635 tambah 40 km lagi dari kemarin. Jadi kita sudah coba jalan sekitar 250 kiloan ya kilometer, dan olinya juga tidak berkurang. Jadi sebenarnya intinya dalam pengecekan mesin ngobos itu adalah di oli ya. Setelah saya simpulkan, yang penting olinya dipakai untuk jalan berapa kilo gitu tidak berkurang atau terbakar. Oke, demikian review dari kami. Semoga review ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membeli mobil Captiva dan juga patokan dalam memilih mobil Captiva. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa follow IG kami DR Auto Cars dan juga subscribe YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.